Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi baik-baik saja semuanya ya, sehat walafiat. Ya, ketemu lagi dengan Kak Sandi di sini. Kita biasa belajar IPA hari ini ya. Oke, sebelum dimulai, biar ilmu kita berkah dan bermanfaat nanti, kita akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nah, adik-adik tahu nggak ini hewan apa namanya ya? Coba, dia bisa berjalan di atas air. Nah, menarik kan? Oke, adik-adik tahu nggak dia tinggalnya di mana, hidupnya di mana? Oke ya, ini Masya Allah ya. Ini hewan bisa berjalan di atas air. Bagi kita mungkin aneh ya. Nah, tapi bagi Allah itu tidak ada yang aneh. Ya, semuanya bisa Allah ciptakan, ya, tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menciptakan hewan seperti ini. Ya, kita tanya Einstein yuk. Ya, Einstein tahu nggak ini hewan apa namanya? Oke, dia juga nggak tahu kayaknya ya. Nah, kita coba baca ya ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hewan-hewan seperti ini adik-adik. Oke, yuk kita baca di surat Al-Jasiyah ayat keempat ya. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Tuh adik-adik, kekuasaan Allah sangat besar ya. Jadi hewan yang seperti ini pun juga bisa berjalan di atas air. Oke. Nah, biar tahu adik-adik ini hewan apa namanya, dia tinggal di mana. Nah, ikuti presentasi kakak sampai akhir, oke? Nah, adik-adik, kita mulai pembahasan materi kita hari ini ya. Oke, materi kita hari ini apa ya? Nih, kita akan mempelajari materi ekosistem. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu dong, definisi ekosistem itu apa ya? Nah, ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, oke, kita harus tahu dulu ya adik-adik, ekosistem itu ternyata ada dua loh, ya. Yaitu apa aja ya? Yang pertama adalah ekosistem alami. Nah, seperti apa ekosistem alami atau pengertiannya dulu deh ya. Nah, ekosistem alami adalah ekosistem yang hadir tanpa ada campur tangan manusia. Dalam hal ini pengertiannya adalah ekosistem alami itu sebenarnya adalah yang sudah Allah ciptakan ya, tidak ada manusia ikut campur di dalamnya adik-adik. Seperti apa yuk? Hutan, gurun pasir, padang savana, danau, sungai, lautan. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan hutan, benar kan ya? Gurun pasir, tidak ada yang bisa menciptakan kecuali hanya Allah. Gitu. Savana juga begitu, danau, sungai, lautan, tidak ada satupun manusia yang bisa menciptakan. Itu yang disebut dengan ekosistem alami. Jadi hanya Allah yang menciptakan ekosistem alami ini adik-adik. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan adalah ekosistem yang hadir karena dibuat oleh manusia. Manusia bisa adik-adik membuat suatu ekosistem. Ya. Oke, contohnya apa? Waduk. Nah, waduk ini dibuat oleh manusia ya, untuk diisi ikan gitu ya. Kolam ikan juga sama. Adik-adik mungkin punya kolam ikan di rumah ya, akuarium. Nah, itu yang membuat adalah manusia. Termasuk ladang, sawah ya, pertanian itu, taman-taman kota. Nah, itu semuanya adalah ekosistem buatan yang bisa dibuat oleh manusia. Nah, gitu ya adik-adik. Jelas ya? Ekosistem alami dan buatan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada yang disebut dengan komponen ekosistem. Ekosistem itu isinya apa aja? Oke. Nah, ekosistem itu isinya ada
yang disebut dengan komponen biotik dan komponen abiotik adik-adik. Nah, apa yang disebut dengan komponen biotik? Komponen biotik adalah makhluk hidup yang saling berinteraksi di dalam ekosistem tersebut. Nah, makhluk hidup itu terdiri dari hewan, tumbuhan, dan pengurai atau dekomposer ya, atau pengurai. Nah, oke, jadi hanya terdiri dari hewan, tumbuhan, dan pengurai. Oke adik-adik, itu disebut dengan komponen biotik. Dan yang kedua adalah komponen abiotik, yaitu adalah ada benda-benda mati yang ada di dalam situ. Oke, contohnya apa? Sungai, situ ada air ya. Nah, ini termasuk komponen abiotik. Udara, nah tanah, ini termasuk komponen abiotik atau yang tidak hidup. Oke adik-adik, kita lanjutkan ya. Nah, kita akan lihat nih ekosistem, beberapa contoh ekosistem ya. Nanti selebihnya bisa adik-adik baca lagi di buku yang sudah kakak tulis ya. Oke. Ekosistem yang pertama. Nah, ekosistem gurun pasir. Tuh adik-adik, kalau adik-adik sedang berada di tengah-tengah gurun pasir, apa yang adik-adik lihat? Nah, itu ya. Kita lihat ada batu cadas ya, terus kemudian ada pasir yang sangat banyak tentunya ya. Terus kemudian ada tumbuhan yang bisa hidup di padang pasir. Nah, tumbuhan apa yuk yang bisa hidup di padang pasir? Nah, ini komponen biotik ya. Nah, ini. Nah, adik-adik sudah tahu pasti ini ya. Ini adalah kaktus. Oke. Ya, ini adalah salah satu komponen biotik yang ada di padang pasir. Nah, ada lagi nggak yang ada di padang pasir? Kelihatannya memang padang pasir itu nggak bisa hidup ya, siapapun ya, manusia memang nggak bisa hidup. Tapi jangan lupa Allah menciptakan komponen biotik yang ada di padang pasir adik-adik. Apa aja yuk? Ya, selain kaktus. Nah, di situ ada kelinci. Nah, di situ ada Bugs Bunny ya. Ada kelinci di padang pasir. Ya, betul. Jadi kelinci ada juga yang kuat hidup di padang pasir. Yang memang Allah ciptakan dia memang tinggal di padang pasir adik-adik kelinci itu. Bukan kelinci biasa ya, kelinci padang pasir. Ya, itu dia ditembak gitu ya si Bugs Bunny. Oke, kita lanjutkan. Apalagi ya? Nah, ini adik-adik. Ini singa. Nah, ini singa betina ya adik-adik. Kalau singa betina, dia memang nggak punya cambang ya adik-adik. Nggak punya jenggot gitu ya, seperti singa jantan. Nah, ini adalah singa betina. Singa ini juga ada yang hidup di padang pasir. Nah, itu adik-adik ya. Ada lagi pahlawan Islam yang dijuluki singa padang pasir. Nah, siapa itu adik-adik? Itu adalah paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Oke, singa padang pasir ya julukannya ada untuk Hamzah bin Abdul Muthalib. Oke, kita lanjutkan. Apalagi hewan-hewan yang tinggal di gurun pasir? Nah, ini adik-adik ya. Ini kadal nih ya. Kadal padang pasir nih ya. Nih, dia bisa tinggal di padang pasir ya. Nah, karena memang Allah sudah menciptakan dia di ekosistem seperti itu. Dan Allah juga menciptakan makanannya di dalam situ ya adik-adik. Nah, oke. Nah, itu namanya Gifon ya. Si kadal padang pasir. Nah, adik-adik. Nih ya, kadal gurun pasirnya ya kehausan dia. Oke. Kita lanjutkan. Apalagi ya yang ada di gurun pasir? Nah, ya, itu adalah hewan khas gurun pasir yaitu unta, ya. Oke. Kita lanjutkan adik-adik ke ekosistem yang lainnya, yaitu adalah ekosistem lautan yang terdiri dari banyak sekali ya komponen biotik di dalam situ ya adik-adik. Ikan berbagai macam di dalam lautan. Nih. Ya, terumbu karang.
Wah, banyak sekali deh di dalam lautan. Ya, jumlahnya sangat banyak. Ya, tidak terhitung jumlah hewan-hewan yang ada di dalam lautan itu, adik-adik. Nah, seperti ini kan adik-adik, banyak sekali ikan-ikan yang berada di dalam lautan. Oke, kita lanjutkan ke ekosistem hutan hujan. Nah, hutan hujan ini banyak sekali ya hujan di hutan hujan, maksudnya sering terjadi hujan di sana. Maka di hutan hujan pasti ada sungai-sungai seperti ini adik-adik, mata air, begitu ya. Nah, dan banyak sekali komponen biotik yang hidup di sana. Seperti harimau, ya, kupu-kupu, burung-burung, ya, ada gorila juga, ya, katak dan lain sebagainya. Banyak sekali komponen biotik ada di sana. Nah, satu lagi adik-adik untuk menjawab pertanyaan yang awal kakak ajukan tadi, yaitu adalah ini adik-adik. Nah, hewan ini tinggal di ekosistem hutan hujan yang terletak di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Nah, dia ini adalah hewan endemik ya. Artinya adalah hewan yang memang adanya cuma di sana, yaitu di Amerika Selatan dan di Amerika Tengah. Namanya siapa yuk? Namanya adalah basilisk lizard ya, atau kadal basilika. Nah, inilah hewan yang kakak tanyakan di awal tadi, adik-adik. Oke, udah tahu ya dia tinggal di mana? Oke, baik adik-adik ya, untuk ekosistem kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini aja. Nanti adik-adik baca lagi buku kakak ya. Jangan lupa selalu membaca. Iqra. Oke, bacalah. Baca buku, jangan lupa untuk menambah ilmu pengetahuan. Baik, cukup ya kakak akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.